Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jamaah Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untaian kata yang indah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita ucapkan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti tausiah di siang hari ini sesudah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, kuat imannya, murah rezeki yang halal yang banyak, yang dirahmati Allah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita menyampaikan dan mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya tabi'in. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita berkumpul di bulan suci Ramadan yang penuh rahmah, maghfirah dan itqu minan nar ini, nanti di yaumul qiyamah bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini di bulan suci Ramadan, tausiah siang hari ini adalah manusia yang selalu memuliakan Allah dan Rasulnya serta memuliakan kedua orang tua dan gurunya. Sejak 14 abad yang telah lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dan memprogramkan kepada 20 generasi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya menyebar, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, membangun keimanan, keislaman manusia agar supaya menyembah kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulnya, serta kedua orang tua juga guru yang mengajarkan kepada kita. Jika kita sebagai manusia yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah. Kita laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam
yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh keteladanannya. Maka kita sembah kepada Allah. Saat ini kita baru selesai melaksanakan ibadah solat zuhur berjamaah dipimpin oleh seorang imam kita sebagai makmum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 34 itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang isinya adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sejak mulai puasa Ramadan kemarin yang lalu atau 10 hari yang lalu, semua makhluk Allah itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia yang sudah lengkap dengan akal pikiran yang sehat, tentu saja sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, melaksanakan ibadah kepada Allah sehari semalam 5 waktu sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari berdiri tegak lurus, takbiratul ihram, sampai kepada salam kita, 13 rukun solat itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam beribadah kepada Allah, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Bukan hanya kita di sini saja, tapi seluruh dunia melaksanakan ibadah kepada Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana orang-orang terdahulu menyembah kepada Allah agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, sebagai muslim, sebagai seorang Islam yang sudah diakui oleh diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita tadi sholat, apa yang kita ucapkan pada doa iftitah kita? Ada yang mulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada yang mengucapkan Allahumma ba'idni baina khatoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Ada yang membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah. Itu perjanjian kita dengan Allah pada saat kita sedang sholat tadi, doa iftitah. Maka kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah sholat kita sehari semalam 5 waktu, ditambah dengan sholat sunat-sunat yang lain, terutama di bulan suci Ramadan kita sholat tarawih, berdoa dan berzikir, dan ditutup oleh witir 3 rakaat, didoakan bersama-sama bersama dengan imamnya agar supaya kita selalu patuh dan taat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan akidah kita dalam keislaman kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah manusia yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sebagai nabi yang terakhir, penutup para nabi-nabi yang lain. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penutup para nabi-nabi yang lain. Karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Tapi kalau ada yang mengaku diri nabi, itu nabi palsu. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Contoh keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditulis dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Sungguh contoh teladan yang paling baik buat kami ikuti hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi manusia-manusia yang beriman kepada Allah, meyakini akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang mukmin yakin dan percaya kepada kedatangan hari kiamat, hari akhirat, hari kemudian. Dan orang-orang yang selalu mengucapkan zikrullah, kalimat thayyibah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Itulah contoh keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab tadi. Maka kita ikuti contohnya. Makanya sholat malam, tahajud, istikharah, sholat duha, sholat sunat, dan sebagainya. Semua itu adalah contoh keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memuliakan kedua orang tua kita yang melahirkan kita semua ini. Mulai dari Nabi Adam sama Hawa sampai terakhir Nabi Muhammad, dan kita semua keturunan-keturunan para orang tua kita yang melahirkan kita. Dalam bayinya kita dalam perut ibu bapak kita menyayangi kita sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, cabang bayi istriku, doa orang tua kita. Dan kita mungkin juga demikian mendoakan sama seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimus salatina Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa kita, mengikuti doa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak dan keturunanku nanti keturunan yang soleh dan solehah. Yang laki jadi soleh, yang perempuan jadi soleha, walaupun namanya Maryam, walaupun namanya Abdullah, Abdul Hamid, Abdul Syukur, doanya menjadi soleh. Kalau laki-laki, perempuan soleha. Di antara kita semua itu kadang-kadang lupa doa itu. Kalau nggak diingatkan, maka saya ingatkan. Setiap bayi dalam perut ibunya itu sudah disiapkan oleh Allah syahadatnya dalam perut ibunya 4 bulan lebih. Karena nanti cabang bayi itu akan menjadikan manusia yang melahirkan kesucian, bersih. Makanya ada bunyi Al-Quran di sana itu dalam firman Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tuh,
sudah disyahadatkan dalam perut ibu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di yaumul kiamah kita menyesal bahwa Tuhan itu tidak pernah mengatakan demikian, padahal Allah sudah katakan demikian dalam Al-Qur'anul Karim. Itu syahadat pertama yang kita ucapkan dalam perut ibu itu ada, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sesudah bayi lahir, anak-anak, remaja, dewasa mau nikah, kita juga mengucapkan syahadat itu pada saat kita nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, utusan Allah. Ijab kabul dengan KUA, dengan orang tuanya, dengan kita sebagai saksi yang banyak, yang ditulis hanya 2 orang di dalam buku catatan pernikahan, sebagai tanda bahwa kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Syahadat yang pertama itu dikatakan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul. Kita doa dan baca itu semua pada saat itu. Begitu datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, wahai si fulan, aku jemput engkau untuk meninggalkan dunia ini. Artinya kita sudah diambang pintu kematian. Kita juga bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa kita. Walaupun tidak kedengaran oleh kita bahwa mayit itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena kita sudah diajarkan sejak dari daun bayi, remaja, dewasa, nikah, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengucapkan kalimat itu, kalimat syahadat, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Itu contoh keteladanan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang di luar Islam masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam dia. Laksanakan ibadah solat 5 hari semalam, baca Quran, tilawatil Quran dan murattal Quran bersama-sama atau sendiri-sendirian. Kesempatan di bulan suci Ramadan inilah kita berjuang untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu tilawatil Quran, baca Quran. Kenapa? Karena Quran itu pedoman hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup, pembeda kebenaran dan kebatilan. Quran itu juga nanti akan memberi manfaat, membela kita di yaumul kiamah. Pada saatnya nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal kiamah. Nanti Quran akan datang menemui kita di akhirat nanti untuk memberi manfaat, syafaatnya kepada kita orang yang membaca Quran. Kenapa? Karena setiap kita baca Quran 1 huruf, di bulan yang lain 10 pahalanya. Begitu puasa Ramadan ditingkatkan oleh Allah hikmah daripada nilai-nilai ibadah kita membaca Quran sampai 700 kali lipat pahalanya Allah kasih. Maka Quran itu membela kita nanti di yaumul qiyamah sesudah sholat 5 waktu. Tilawatil Quran. Hikmah baca Quran itu di dalam surat yang lain, Al-Anfal ayat 2 itu, innamal mu'min
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ayat 2 surat Al-Anfal. Apabila umat Islam yang beriman kepada Allah menyebut namaku, bergetar dalam hati sanubari kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran. Gemetar. Kalau tidak gemetar orang baca Quran, berarti tanda-tandanya keimanannya tuh masih cetek, masih dangkal. Karena langsung Nabi Muhammad SAW mendengarkan ucapan setiap ada peristiwa disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah ketemu, tetapi firman Allah itu dibaca, gemetar kita, keringat kita, karena imannya kepada Allah dan Al-Quranul Karim. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatku, bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin kuat, bukan semakin lemah. Apakah ada di antara kita baca Quran yang dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tambah kuat, tambah semangat, bukan ngantuk, tambah semangat. Tapi kadang-kadang manusia ini kalau ada imam yang bacanya panjang, ditawar lagi, pendek-pendekin saja Pak bacaannya, ngantuk. Ya, orang di belakang imam tuh pada ngantuk. Sholat tarawih juga begitu. Tadi malam saya imamnya di Masjid Al-Ma'rifah di Jakarta Barat, Rawabuaya. Masjidnya tingkat juga seperti ini. Banyak jamaahnya, alhamdulillah, tidak ada yang maju ke depan. Semua penuh, perempuan penuh, laki penuh, anak-anak penuh. Mungkin hari Minggu ya, nggak tahu hari lain. Nah itu. Jadi kalau kita semakin semangat beribadah kepada Allah, berarti kekuatan iman kita itu semakin meningkat. Baca Quran itu. Dan ketiga adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepadanya. Karena Allah lah yang menentukan kehidupan kita semua, memberikan kehidupan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, kuat iman, murah rezeki yang halal yang thayyibah dan berkah, dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita, konsekuen kita jalankan. Mudah-mudahan kita semua ini selalu digerakkan oleh Allah semangat yang sangat luar biasa untuk beribadah kepada Allah. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita raih kebaikan-kebaikan, kejujuran-kejujuran, keindahan, kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kita kejar bersama-sama, masing-masing beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbuat kejujuran di dalam beribadah kepada Allah, tidak membohongi diri kita sendiri, membohongi keluarga kita dan teman kita dan anak-anak kita, janji Allah itu surga. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah, rawahu Muslim. Itu hadis pendek. Barang siapa yang berbuat kejujuran dalam hidupnya,
dalam kehidupannya sehari-hari akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu akan menggiring kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jujur, saya puasa ini dengan sampai di antara kita begitu mandi pagi, siang dan malam, jangan banyak menyiram kepala, jangan sampai mulut kita mengisap air manis dan pahitnya. Terutama anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Dia mandi, dia lapor sama papahnya dan mamanya, "Papa, mama, tadi saya mandi, tapi saya minum air tadi pas lagi haus, nggak ketahanan minum." Batal nggak? Batal puasanya. Jangan sampai kita yang sudah tua-tua, yang dewasa melakukan hal itu seperti anak yang lapor tadi kepada bapak dan ibunya. Makanya kita jangan banyak siram kepala, siram badan saja. Boleh sekali-sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi kalau untuk masuk ke mulut, jangan sampai kita minum, membatalkan puasa Ramadan selama 29 hari atau 30 hari lamanya kabisat. Tidak boleh puasa ini kurang dari 29 atau lebih dari 30 hari. Karena udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu kata Allah dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang dilakukan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari ketentuan dariku. 29 atau 30 hari lamanya kabisat. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Pas 29 lebaran atau pas 30 habis itu lebaran. Kecuali kita 2-3 hari tidak puasa, ganti pada saat akan datang. Ditambah lagi puasa sunat nanti Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu. Boleh. Boleh, tetapi puasa wajibnya dibayar, wajib dilakukan, dilaksanakan kita umat Islam. Itu yang ketiga, rasa patuh dan taat, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga tadi orang tua ya, memuliakan kedua orang tua yang melahirkan kita. Maka kita berdoa kepada Allah dalam surat Al-Isra ayat 24-25. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu firman Allah. Kita tuh berbicara dengan orang tua itu harus dengan sopan santun, tingkah laku yang baik, ramah tamah, dan tidak boleh kita berkata-kata dengan cis, dan sebagainya. Itu dosa besar. Maka saya rasa taat kita kepada Allah. Dilanjut ayat itu, kama rabbayani shaghira, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua ibu bapakku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi. Pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini selalu kita berdoa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Rasa patuh dan taat kita kepada kedua orang tua. Itulah contoh teladan juga dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah
memuliakan guru kita yang mengajarkan kita alif bata sampai ya. Orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran, itu juga seorang ustadz dan manusia juga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quranul Karim dan yang mengajarkan Al-Quran. Sangat mulia bagi guru-guru yang mengajarkan muridnya untuk supaya dia pintar, cerdas, pandai membaca Quran, tilawatil Quran, hafiz Al-Quran, hafiz Al-Quran, dan qori-qorinya itu. Imam kita tadi juga tuh qori, karena sekolahnya di PTIQ. Ya, nah, kita juga begitu. Kebanyakan kita larinya sekolah umum. Begitu anaknya itu sekolah tidak bisa baca Quran, suruh doa untuk orang tuanya telah meninggal dua atau jadi imam, tidak mau. Dia merasa malu karena tidak pernah baca Quran, tilawat Quran. Yang baca kaset, yang baca orang lain, anaknya tidak bisa. Ini yang bahaya. Padahal kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita supaya bisa baca Quran, tilawatil Quran, hafizal Quran, hafal Quran. Quran itu ada pedoman hidup, pegangan hidup, petunjuk hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tuh mengangkat pada orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat daripada orang-orang yang tidak belajar. Keistimewaan orang-orang yang punya ilmu itu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu adalah gudangnya ilmu. Sedangkan sahabat yang lain ada yang jadi sahabat lebih tinggi daripada Ali. Ada yang bagian keuangan, ada bagian pemerintahan. Tapi Ali bin Abi Thalib memilih ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib adalah gudangnya ilmu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jin sekalipun belajar sama Ali bin Abi Thalib. Al-Malikul Jin belajar sama Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada jin itu? Wahai Al-Malikul Jin, Raja Jin, anak buahmu selalu masuk kepada orang-orang mukmin muslim, ada yang kesurupan dan sebagainya. Apa bacaannya? Bacalah ini, kata Al-Malikul Jin keluar. Asal sebut nama Al-Malikul Jin, jinnya keluar dalam badan orang yang sedang sakit itu. Nah, masa kita sebagai orang berpikiran waras tidak mau menuntut ilmu, belajar? Ada yang otodidak, ada yang belajar sama gurunya, ada yang belajar sama perpustakaan dan sebagainya. Ya, semua belajar. Termasuk saya belajar. Habis belajar ngajar lagi. Artinya menyampaikan ilmu itu bukan hanya untuk pribadi saja, tapi untuk orang lain diberikan ilmu itu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Memberikan cahaya bukan seperti cahaya lampu, bukan cahaya seperti bulan dan matahari, tapi cahaya untuk kepentingan masing-masing pribadi kita sebagai orang yang berilmu, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini, jamaah di sini semuanya orang-orang yang rajin, konsekuen belajar tentang ilmu dari 4 macam tadi, dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, dan kedua orang tua dan guru yang mengajarkan kita sejak dari kecil. Muliakan mereka semua. Muliakan Allah dan Rasulnya. Muliakan kedua orang tua dan muliakan guru kita. Insya Allah mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam suasana puasa Ramadan. Sudah yang keberapa nih Pak?
12 ya? 11. Puasa 11. Tarawihnya udah 12. Ya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.